we were headed for the edge of sanity. Centuries before, sailors feared sailing on. Abandon! Stay scared! Say it! So it's true. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di We Entry. Walaupun mukaku kayak sangat cocok Oke, Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah film petualangan yang dirilis pada tahun 2015 berjudul In the Heart of the Sea. Film ini kapal esek pemburu paus yang karam pada tahun 1820. In the Heart of the Sea merupakan film adaptasi dari sebuah novel non-fiksi. Di dalam novel tersebut mengisahkan perjalanan sekelompok awak kapal yang harus bertahan setelah kapalnya tenggelam pada tahun 1820 silam. Tak sampai di situ, film ini juga bertabur bintang Hollywood ternama seperti Chris yang pokoknya pemeran Thor, Tom Holland, Benjamin Walker, William Murphy, Ben Whishaw, dan banyak bintang pendukung lainnya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya klik tombol subscribe biar kita makin dekat. Oke, langsung aja. Makan tumis di rumah Sisi. This is In the Heart of the Sea. But we were headed for the edge of sanity. Centuries before, sailors feared. Film dibuka pada tahun 1850, di mana seorang penulis buku terkenal bernama Herman Melville datang jauh-jauh ke Pulau Sasage untuk menemui Thomas Nicholson yang merupakan mantan awak kapal ikan paus esek. Pada saat itu, ikan paus esek banyak peminatnya, apalagi minyak ikan paus yang dijual dengan harga mahal. Kedatangan Melville ini ingin mencari inspirasi untuk novel terbarunya yang akan diberi judul Tak Sayang Maka Tak Cinta. Saat Melville sampai di rumah Thomas, dia disambut oleh istri Thomas dan melihat Thomas yang sekarang jadi pengrajin kapan mainan. Melville lalu bertanya kepada Thomas tentang bagaimana pengalamannya ikut berlayar dengan kapal besar. Namun Thomas menolak untuk memberitahunya, meskipun Melville siap memberinya uang yang cukup banyak untuk mendengar ceritanya. No, you must No mind. Please, Mr. Mel. Tak hanya Melville, Thomas juga tak menceritakan pengalaman mengerikannya itu kepada siapapun, bahkan istri tercintanya. Akan tetapi, pada akhirnya Thomas mau bercerita setelah dibujuk oleh istrinya yang mengatakan kalau mereka sedang membutuhkan uang. Dengan terpaksa, Thomas pun mulai bercerita. It's the story of two men, Had good sales. Captain George Pollard, Owen Chase. Say will be true. Owen? Dia mulai bercerita kilas balik pada tahun 1820. Di mana peran utama ada dua orang yang bernama Owen Chase dan Georgie Pollard. Owen ini merupakan pria dari keluarga petani yang hidup bersama istrinya, yaitu Peggy, yang tengah hamil. Meskipun ayah Owen seorang petani, namun Owen lebih tertarik untuk berlayar, terutama dalam menangkap ikan paus, dan kini berharap untuk menjadi seorang kapten kapal. Owen kemudian pergi ke perusahaan pelaut Sasage. Di sana dia diberitahu kalau perusahaan akan melayarkan kapal terbaru bernama Essex untuk memburu ikan paus. Dan kali ini Owen akan diberi posisi sebagai fishmate atau perwira kapal. Tentunya posisi itu bukan yang diharapkan oleh Owen. Sementara yang menjadi kapten kapal adalah Georgie Pollard yang merupakan anak dari orang kaya dan dari keluarga pemburu paus terpandang. You will make sure that they do. Karena Pollard tak cukup berpengalaman dalam berlayar, terutama dalam memburu paus. Tanpa disadari, kalau Pollard ternyata mendengar percakapan mereka dari ruangan sebelah. Keesokan harinya, mereka mulai bersiap untuk berlayar. Owen lalu berpamitan dengan Peggy dan berjanji akan kembali secepat mungkin. Just come back. Promise.
Singkat cerita, sampainya di kapal, Owen bertemu dengan teman masa kecilnya, yaitu Matthew Joy, sebagai The Scan Officer, yang bertugas untuk persediaan air, muatan kapal, dan mengatur arah navigasi. Sedangkan Thomas waktu itu berusia 14 tahun, dan ia baru pertama kali ikut kapal, bersama temannya bernama Berzile. Get one of them. Mr. Chase, haul short the anchor. Ship anchor. Ketika mulai berangkat, kapal mengalami kendala karena salah satu layar tersangkut. Dengan sigap, Owen pun memanjat ke atas dan memotong tali layar tersebut. Hingga kapal maju dengan satset. Anjay. Karena si heroiknya itu, Owen mendapatkan pujian dari kekaguman yang lain dan membuat Pollard merasa tak berguna sebagai seorang kapten. Di malam harinya, Pollard, Owen, dan Joy makan malam bersama. Awalnya mereka ngobrol biasa aja. Namun, Pollard mulai menyinggung tentang keluarga Owen yang bukan dari keluarga pelaut, dan membahas ayah Owen yang pernah masuk penjara. Owen pun mulai dibuat kesal dan meninggalkan meja makannya. Owen kemudian menemui para awak kapal untuk memberitahu bahwa tujuan mereka adalah mengisi minyak paus sampai penuh. Tidak peduli latar belakang mereka, yang penting mereka harus bekerja sama. Setelah itu, Owen mengajak Thomas keluar dan mengetahui Thomas mabuk laut. Owen pun sengaja menggantung Thomas di atas lautan guna menyembuhkan mabuk lautnya itu. Dan ternyata cara ini berhasil, meskipun sepatunya terkena muntahan. Well, this is your family now, boy. Bob the deck, kid. Keesokan harinya, kapal mereka dihadapkan oleh badai. Owen segera menyuruh yang lainnya menggulung layar, sehingga kapal tak melaju dengan kencang. Namun, Kapten Pollard menolak dan kekeh ingin melewati badai, karena tidak ada waktu lagi. Mendengar hal itu, Owen pun tak bisa apa-apa, selain mendengar sang kapten. So we are headed into a squall of more than 8 knots. Tak lama kemudian, mereka mulai memasuki badai. Mereka terombang-ambing di tengah lautan, dan diterjang air serta angin yang sangat kencang. Bahkan jangkar juga terlepas dan hampir mengenai awak kapal. Untungnya, Owen dan juga Joy segera memotong tali layar untuk menyeimbangkan kapal, sehingga kapal berhasil stabil dan lolos dari badai tersebut. Setelah kejadian itu, Kapten Pollard terlibat obrolan serius dengan Owen, di mana Pollard meminta mereka agar kembali ke Sasage untuk memperbaiki kapal tersebut. Tak hanya itu, Pollard juga menyalahkan Owen yang suka mengambil keputusan melebihi kaptennya meskipun keputusan Owen itu benar. Tentu saja Owen menolak, karena jika mereka kembali dengan tangan kosong, bakal merusak reputasi mereka. Owen juga menegaskan tak ada niat sedikit pun untuk melangkahi kapten si Pollard, dan alhasil pelayaran pun akhirnya dilanjutkan. Keesokan harinya, hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba, di mana mereka bertemu dengan sekumpulan paus. Para awak kapal lalu menurunkan skotsinya dan mendayung kencang ke arah sekelompok paus. Saat mereka sudah dekat, Owen menunjukkan bakat berburu pausnya dengan menembakkan tombak hanya sekali lemparan. Seketika paus itu kesakitan dan menarik skotsi mereka cukup jauh. Melihat paus tak berhenti-henti, Owen pun menyambung talinya ke tali skotsi Joy. Dan setelah cukup lama, akhirnya paus berhenti karena sudah banyak kehilangan tenaga dan darah.
Meskipun mereka berhasil menangkap pausnya, tetapi Owen dan Thomas terlihat menyesal karena membunuh paus tersebut. Mereka kemudian membawa paus itu ke kapal untuk diambil minyaknya dan memotong daging paus tersebut. Mereka juga menyuruh Thomas yang berbadan kecil untuk masuk ke dalamnya dan menguras habis minyak, sehingga mereka berhasil mengumpulkan 50 barel. 50 barel jauh dari target mereka, yakni 2000 barel. Mereka yang belum puas dengan alhasilnya itu, mereka memutuskan untuk berlayar lebih jauh, meninggalkan Samudra Atlantik Selatan menuju Samudra Pasifik. Tapi ternyata di sana sekumpulan paus sangatlah langka karena maraknya perburuan ikan besar itu. Tanpa disadari, mereka sudah di tengah laut sudah hampir selama 1 tahun. Namun hal itu membuat Kapten Pollard dan Owen semakin keras kepala untuk mencari paus lebih banyak lagi. Paltry efforts. Saat berlabuh di Ekuador, awak kapal Essex bertemu dengan pemburu paus lainnya. Setelah sedikit berbincang, ternyata pemburu paus tersebut berasal dari Spanyol. Kapten asal Spanyol tersebut memberitahu bahwa mereka berhasil menemukan tempat berburu yang strategis berlokasi di 2000 mil ke arah barat. Owen dan Pollard mantap hendak melanjutkan perjalanan menuju lokasi tersebut. Padahal sebelumnya sudah diperingatkan bahwa terdapat paus monster yang akan membahayakan seluruh awak kapal. Tak peduli dengan peringatan yang diberikan, Owen dan Pollard melanjutkan ekspedisi perburuan. Amen to that. Setelah 14 bulan, akhirnya mereka sampai di barat dan langsung disuguhkan pemandangan ratusan paus. Dengan segera, para awak kapal pun turun untuk memburu para paus-paus itu. Namun baru saja menombak satu paus, sesosok paus purba berwarna koreng muncul dan membalikkan skoci Owen menggunakan pantatnya. Serangan itu membuat skoci bocor dan memaksa Owen dan kru lainnya kembali ke kapal utama. Sedangkan Pollard dan Joy melanjutkan berburu paus. Setibanya di kapal utama, Owen dan yang lainnya mulai memperbaiki skoci yang bocor. Namun saat itu juga paus gede itu menyerang kembali dengan secara brutal. Serangan tersebut membuat bawah kapal pecah dan menjatuhkan beberapa awak kapal. Tanpa pikir panjang, Owen pun mulai menombak paus raksasa itu dengan 2 tombak. Namun si paus malah semakin marah, lalu berenang di sekitar kapal. Alhasil tarinya tersangkut ke tiang kapal dan menjatuhkan tiang tersebut. Thomas lalu ikut terseret ke dalam laut. Di saat itu, Pollard melihat kapal utama oleng dan hampir tenggelam. Mereka lalu melepaskan hasil buruannya, kemudian mendekati kapal, sekaligus menyelamatkan Thomas yang tenggelam. Dikarenakan di dalam kapal ada banyak minyak, cepat atau lambat kapal Essex akan tenggelam. Kapten Pollard lalu menyuruh krunya untuk mengambil peralatan dan perbekalan dan terpaksa meninggalkan kapal Essex. Gak lama setelah itu, kapal mulai hancur terbakar, kemudian tenggelam. Sementara awak kapal menaiki skoci secara terpisah, dengan perbekalan yang minim. Melihat kapal mereka hancur, salah satu kapal menyalahkan Owen dan menodongkan pistolnya. Pollard lalu memujuk dia agar menurunkan pistolnya sebelum menembak siapapun. Put down. Selama beberapa hari, mereka hanya bertahan dengan perbekalan seadanya.
Saat badai menerpa, mereka mencoba menyimbalkan skocinya agar tidak terbalik. Saat itulah Joy terluka di bagian kepala karena terkena kayu. Setelah sekian lama berlayar, mereka akhirnya melihat pulau kecil. Di saat yang sama, pos besar itu kembali muncul. Dan ternyata selama ini pos itu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Owen berniat untuk menembaknya. Namun, sebelum menembak, pos itu malah melakukan serangan terlebih dahulu. Sampai akhirnya mereka singgah di pulau kecil dan mencari apa yang selayaknya dimakan. Mereka juga memutuskan tinggal di pulau itu sambil menunggu bantuan datang. Setelah beberapa hari di pulau itu, Owen menunjukkan ke yang lain tempat temuannya yang berisi kerangka manusia. Mereka menduga kalau kerangka itu sama seperti mereka, yang berharap bantuan akan datang. Waiting for a ship. Di hari selanjutnya, Owen memutuskan berlayar menggunakan skoci. Kapten Polar dan yang lainnya juga ikut serta, kecuali Joy dan 3 lainnya yang sudah tak sanggup melakukan perjalanan, memilih untuk tinggal di pulau ini. Sebelum pergi, Owen mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya itu dan berjanji jika sudah sampai di Sasage, maka akan menjemput Joy serta yang lainnya. I'll be with you, brother. Just go. Setelah 48 hari terombang-ambing di lautan, ketika skoci itu terpisah. Di skoci Owen, salah satu krunya telah meninggal. Thomas dan yang lainnya berniat membuangnya ke laut. Namun, Owen menghentikan sambil mengatakan kalau laut tak akan membuang apapun yang bisa menyelamatkan mereka. Dengan sangat amat terpaksa karena sangat amat lapar, mereka memakan mayat satu krunya itu. So it was decided. Kita kembali ke Thomas dan Melville sekarang, di mana Thomas tak sanggup lagi untuk menceritakannya. Hal itu dikarenakan dirinya yang sangat diselimuti rasa bersalah dan penyesalan terhadap apa yang dilakukannya kepada temannya sendiri. No. You never told anyone. Namun sang istri meyakinkan Thomas kalau dia tetap mencintai Thomas meskipun tahu tentang kehidupan gelap itu. You can finish your story now, my love. Kita beralih ke kapal Kapten Polar. Di situ mereka melakukan undian untuk memilih siapa yang akan berkorban untuk dijadikan makanan. Di saat itu, yang terpilih adalah Polar. Dia meminta kru untuk menembaknya. Namun kru itu menolak dan malah membunuh dirinya sendiri. Setelah sekian lama, Owen dan Polar akhirnya bertemu lagi. Di waktu yang sama, pos raksasa kembali muncul. Owen bersiap untuk menombaknya. Namun, dia terdiam sebentar sambil melihat tombak yang tertancap di ikan tersebut dan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah itu, Owen dan Polar kembali dipisahkan oleh arus laut. Mereka sudah tak kuat lagi mendayung dan membiarkannya terseret arus. Hari ke-87 setelah terdampar, sebuah kapal menemukan skoci milik Polar dan menemukan kalau Polar dan satu krunya masih hidup dengan kerangka manusia berserakan di atas skocinya. 3
3 hari kemudian atau 90 hari setelah terdampar, Owen, Thomas, dan 1 kru lainnya sudah tidak kuat lagi dan pasrah atas akan kematian. Tubuh mereka kering dan sangat kurus. Di saat itulah mereka melihat burung camar, yang artinya mereka sudah dekat dengan daratan. Dan benar saja, mereka kemudian diselamatkan oleh kapal lain dan dirawat di Chile. Setelah pulih dan sehat, mereka dibawa kembali ke Sasage pada 11 Juni 1921. Saat mereka menginjakkan kakinya di dermaga, semua orang menyambut dengan tatapan kosong dan terpercaya kalau mereka masih bisa selamat. Owen akhirnya berkumpul kembali dengan Peggy bersama putri mereka, Baby and Chase. Baby and Chase. Setelah kepulangan mereka, Owen dan Pollard dipanggil untuk bersaksi tentang tenggelamnya kapal Essex. Karena saat itu minyak paus diburu habis-habisan dan banyak investor menyumbangkan dana pada pemilik kapal Essex. Maka keduanya pun disuruh berbohong agar mengatakan kalau kapal Essex karam dan semua kru mati tenggelam. Mereka juga menjanjikan Owen dengan posisi sebagai kapten jika Owen mau berbohong. Pollard setuju untuk melakukan kebohongan itu, sedangkan Owen menolak karena ia tahu bagaimana dia serta krunya berjuang di tengah laut selama bertahun-tahun dan harus melakukan hal keji pada temannya sendiri. Keesokan harinya, Pollard dipanggil ke tempat penyelidikan. Tapi, dia akhirnya memilih untuk mengatakan sejujurnya kalau kapal Essex tenggelam karena serangan paus putih. Meskipun Pollard sudah mengungkapkan yang sejujurnya, tetapi tim penyelidik yang sudah dibayar tetap melakukan kebohongan dan perburuan ikan paus tetap berlanjut. Kita kembali lagi ke Thomas dan Melville. Thomas mengatakan kalau Owen menepati janjinya dengan mengirim sebuah kapal untuk menyelamatkan Joy dan 3 lainnya. Tetapi Joy meninggal, sementara 3 lainnya masih hidup. Setelah itu, Owen memutuskan pindah ke New Bedford untuk melanjutkan kehidupan barunya sebagai pedagang. Di sisi lain, Pollard kembali melakukan ekspedisi untuk menemukan paus raksasa itu. Namun, ia tak pernah menemukannya lagi. Sampai akhirnya kapal yang dibawanya kembali tenggelam di Kepulauan Hawaii dan terpaksa dia harus berhenti berlayar. Melville kemudian mulai menulis novel Sasage, lalu menyelesaikan novelnya pada tahun 1850 dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita In the Heart of the Sea. Semoga kalian semua terhibur dengan kisah yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian dan penyebutan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, tetaplah berjuang sampai titik terendah sekalipun. Niscaya kamu akan menemukan jalan atau petunjuknya. Sekian dari saya, Why Not? Sampai jumpa di video selanjutnya.